Berdasarkan data dari Institute for Health Metric and Evaluation, tercatat sekitar 467.000 angka kematian akibat bunuh diri. Dan Indonesia menyumbangkan 4.750 angka kasus. Kenapa ini bisa terjadi dan apa penyebabnya, kita akan bahas. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Windayati. Saya adalah professional speaker dan influencer tentang mental health. Nah, di sini saya akan berbagi informasi dan sharing bersama Bapak dan Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui kenapa saya di sini ingin membahas mengenai kesehatan mental, padahal saya bertemu dengan Persatuan Hotelier di Jawa Tengah. Padahal saya tahu Bapak dan Ibu bekerja di dunia perhotelan yang menurut orang pekerjaan yang sangat-sangat enak, sangat seru, sangat asik. Nah, kenapa saya membahas kesehatan mental? Karena Jawa Tengah adalah provinsi tertinggi dengan angka kematian akibat bunuh diri yang ada di Indonesia. Dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 100 kasus sehingga menjadi 478 kasus. Bapak Ibu semuanya, saya memahami keadaan saat ini adalah keadaan yang sangat tidak mudah bagi Bapak dan Ibu yang bekerja di dunia perhotelan, di hospitality industry. Kenapa? Dari total 1 juta karyawan perhotelan yang terdaftar di Indonesia, 50%-nya mengalami pemutusan hubungan kerja dikarenakan penurunan okupansi dan penurunan revenue. Hal ini imbas dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan tekanan pekerjaan dan tekanan kebutuhan yang semakin tinggi saat ini, ketika Bapak dan Ibu mengalami yang namanya kesulitan istirahat, kecemasan yang berlebih, atau kesulitan untuk mengungkapkan apa yang Bapak Ibu rasakan, Bapak dan Ibu perlu tahu bahwasanya itu adalah gejala awal terjadinya gangguan mental. Nah, kok kelihatannya kayak seram sekali, kayak ini sesuatu yang menakutkan. Bapak Ibu tenang saja. Ini baru gejala awal yang tidak perlu kita khawatirkan, tapi tidak bisa kita hiraukan juga. Tidak bisa kita abaikan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah ini? Untuk mencegah yang namanya gangguan kesehatan mental. Yang pertama, Bapak Ibu harus peduli dulu dengan diri sendiri. Oh iya, ini waktunya aku untuk istirahat. Dan setelah kita mempunyai kesadaran diri yang tinggi, Bapak Ibu, yang kedua, kita harus mempunyai empati yang tinggi juga. Di dalam semua tantangan, di dalam semua kesulitan, ketika kita menyelesaikannya, mencoba untuk menyelesaikan secara bersama-sama, apalagi dalam teamwork, dalam pekerjaan kita, saya yakin ini semua bisa terpecahkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus semakin peduli terhadap tim kita, terhadap rekan kerja kita. Contoh, ada satu rekan kerja kita yang mengalami perubahan sikap, perubahan perilaku dari mungkin yang sebelumnya dia ceria tapi tiba-tiba murung menyendiri. Kita bisa tanyakan, kamu kenapa? Apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang bisa saya bantu? Kita harus memberikan kepedulian kita terhadap mereka. Karena perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya orang dengan gangguan mental itu adalah orang yang merasa dirinya itu paling sendiri. Merasa dirinya itu paling menderita sendiri. Padahal mungkin yang lain juga sama dan bahkan ada yang lebih menderita. Dan saya tidak mau itu terjadi di antara kita semua. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu bisa peduli terhadap diri masing-masing, bisa saling menjaga antara keluarga, antara teman kerja dan sekitar kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, dengan kesadaran yang kita mulai dari diri kita, tidak ada angka 478, tidak ada angka 4.750 yang ada di Indonesia, angka kematian akibat bunuh diri. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.